Jadi kontribusi UMKM ini sangat besar ya bagi perekonomian Indonesia. Dan ketika kemarin ya 2019 akhir dunia mulai kaget dengan adanya pandemi COVID-19 dan masuk di Indonesia di tahun 2020 awal ya, di mana saat itu pemerintah mulai memberlakukan PSBB, pembatasan sosial berskala besar, terus berapa kali berubah kebijakan sampai terakhir adalah PPKM. Ya. PPKM-nya juga ada levelnya dari 1 sampai 4. Ya. Kita semua mengalami gimana pasang surut ya ketika dari sejak PSBB sampai PPKM, di mana untuk keluar rumah aja kita dibatasi. Baru sekitar tahun ini ya, awal tahun ini udah mulai dilonggarkan. Meskipun tetap ada PPKM level 2. Kuliah juga kita alami bersama, ya mayoritas dilakukan secara online, ya. Hanya praktikum ya di beberapa tempat yang offline. Ya. Sepertinya di semester depan kita akan banyak yang sudah mulai offline kembali. Oke, kita lihat dampak pandemi terhadap UMKM. Ya. Kita lihat lebih dari 70% UMKM mengalami penurunan penjualan. Penjualannya turun 70%, keuntungannya turun hingga lebih dari 50%. Jadi kita lihat juga harga jual UMKM 58,76% UMKM memutuskan untuk menurunkan harga guna mempertahankan usaha. Jadi udah penjualannya turun, harganya juga diturunin, ya otomatis keuntungannya juga makin turun. Bahkan banyak yang sudah tutup. Oke, hasil survei lainnya ya, jadi hasilnya juga mirip-mirip. 78% responden ini mengalami penurunan omset, bahkan sampai harus tutup total. Dan dilihat 3 bidang usaha yang terdampak. Yang pertama adalah pangan dan kuliner, sekitar 43%, jasa 26%, lalu fashion dan konveksi sekitar 13%. Nah, ini juga berdasarkan data dari BPS. Apa sih kendala para UMKM ini di masa pandemi? Ya, yang paling tinggi adalah pemasaran, sekitar 59%, lalu masalah tagihan, utang, biaya bahan baku, upah, ketersediaan bahan baku, tenaga kerja, dan biaya sewa. Tapi kita lihat yang paling besar adalah pemasaran. Ini adalah hal yang umum buat pelaku UMKM di Indonesia pada saat pandemi. Nah, kalau kita coba tadi rangkumnya dari yang di depan, bahwa kontribusi UMKM ya sangat besar bagi perekonomian Indonesia, di mana 56-59% berkontribusi terhadap PDB nasional, jadi lebih dari setengah ya, dan 97% menyerap angkatan kerja. Maka jika UMKM di Indonesia terkena masalah, maka akan berdampak negatif bagi perekonomian nasional. Ya jelas, ya. Karena ini mayoritas gitu, UMKM ini adalah mayoritas. Lebih dari 50% berpengaruh terhadap PDB nasional. Maka otomatis ketika UMKM-nya goyang, ya, terdampak oleh pandemi, otomatis perekonomian nasional juga ikutan bermasalah. Oleh karena itu, tentu kita harus mengupayakan, ya, mengupayakan atau bahkan terlibat aktif ya untuk membangkitkan UMKM ini. Ya. Kita lihat di sini sudah mulai ada perubahan di mana UMKM online jadi solusi bertahan saat pandemi. Lalu beberapa produk mengalami peningkatan penjualan ya, seperti sanitasi, ya ini sangat wajar ya. Kita lihat hand sanitizer, hand wash, dan lain-lain. Lalu juga kita lihat produk makanan dan minuman sudah mulai naik lagi ya, bahkan beberapa sampai sekian ratus %. Ya.
Nah, ini adalah berdasarkan survei. Apa sih yang dilakukan oleh UMKM ini untuk bertahan ya pada saat PPKM kemarin ya, di tahun 2021. Oke, kita lihat paling tinggi adalah melakukan perubahan terhadap produk dan teknis. Teknis ini termasuk di dalamnya adalah yang tadinya jualan offline menjadi online. Lalu itu sebesar 85,57% responden. Lalu hemat operasional sebesar 58,99%. Lalu memberikan diskon dan bonus 24,68%. Pengembangan usaha tidak ada strategi, tutup atau cari modal tambahan, itu sisanya. Jadi kita lihat sudah banyak beberapa tindakan yang dilakukan untuk dapat bertahan saat PPKM atau saat pandemi kemarin. Oke, sekarang kita masuk ke 4 pilar kebangkitan UMKM. 4 strategi, 4 cara atau 4 hal yang harus dilakukan dari UMKM untuk bisa bangkit pasca pandemi ini. Oke, yang pertama adalah adaptasi dengan new normal. Ya. So, di saat ini bisa dibilang sudah kondisi yang new normal. Lalu yang berikutnya adalah go online. Lalu update ilmu. Dan yang keempat adalah ikut bergabung kepada komunitas-komunitas. Nah, jadi ini adalah 4 pilar ya, yang bisa jadi akan menjadi penopang untuk kebangkitan UMKM di Indonesia pasca pandemi. Oke, kita lihat detailnya. Yang pertama adalah adaptasi dengan new normal, ya. Di mana perubahan pola hidup baru masyarakat, dunia dan juga Indonesia ditandai dengan 4 karakteristik bisnis, yaitu yang pertama adalah hygiene, ya, low touch, jadi mengurangi sentuhan, ya, less crowd, jadi nggak rame-rame, ya, low mobility, jadi nggak banyak bergerak. Jadi ini udah disadari atau tidak, meskipun sekarang terlihat di mana-mana udah mulai rame nih, tapi tetap tidak bisa kembali seperti sebelum pandemi. Jadi sudah banyak selama pandemi itu hal-hal yang dilakukan, hal-hal perubahan-perubahan terhadap pola laku, perilaku dari masyarakat secara umum. Jadi bisnis yang sukses di era pandemi dan pasca pandemi merupakan bisnis yang dapat beradaptasi dengan 4 karakteristik tersebut: hygiene, low touch, less crowd, low mobility. Bahkan kemarin dalam beberapa kegiatan lomba, misalnya oleh pemerintah yang mengadakan lomba karya tulis, ilmiah mahasiswa atau PKM dan sebagainya, banyak menyasar ya, menyarankan untuk mencari penemuan-penemuan atau tulisan-tulisan baru yang terkait dengan 4 ini, yaitu hygiene, low touch, less crowd, dan low mobility. Nah, hal adaptasi terhadap new normal ini ya, diantaranya bisa dilakukan dengan mengonlinekan usahanya dan memanfaatkan teknologi terkini, ya, seperti pembayaran melalui elektronik ya. Sekarang udah jadi umum orang bayar melalui misalnya GoPay, ShopeePay, OVO, Link Aja dan sebagainya. Enggak benar-benar mengurangi sentuhan dan juga mengurangi pergerakan ya. Jadi karena kan yang namanya transfer bisa dilakukan dari mana aja. Oke, jadi ini kita harus melakukan adaptasi ya dengan menggunakan teknologi terkini dan online. Ini adalah pilar yang pertama, bahwa kita sadar bahwa sekarang dunia berubah, perilaku berubah, maka usaha pun harus berubah. Dan berubah dengan cara diantaranya adalah masuk ke online dan memanfaatkan teknologi-teknologi terkini yang sudah tersedia di mana-mana dengan biaya yang relatif murah. Ya, kalau tidak mau dibilang gratis ya. Maka misalnya untuk kasir ya, kasir pun ya, kasir aplikasi udah banyak
di Play Store, yang bisa di-download, bisa digunakan, itu juga mengurangi sentuhan, dan otomatis lebih higienis, juga bisa mengurangi crowd dan juga jelas mobilitas bisa dikurangi. Oke, ini pilar pertama. Lalu pilar yang kedua adalah go online. Ini juga otomatis adalah salah satu cara untuk adaptasi tadi, ya, adaptasi terhadap perubahan perilaku. Ya. Mungkin juga kalian mengalami, ya, yang mungkin dulu nggak pernah beli online, sekarang udah mulai beli online. Yang tadinya nggak pernah pesan GoFood, ShopeeFood, itu sekarang udah mulai sekali dua kali atau malah jadi ketagihan pesan online, gitu. Karena banyak promo dan juga lebih mudah, gitu. Dan nggak perlu repot-repot jalan kemana gitu. Oke, lalu gimana caranya untuk go online? Gitu. Banyak seminar, webinar, ataupun pelatihan gitu, yang membahas secara detail go online, tapi banyak juga yang tidak dilakukan oleh, atau bukan tidak dilakukan ya, kurang memperhatikan yang real di lapangan seperti apa. Banyak yang mengajari bagaimana membuat website dan sebagainya. Padahal itu juga butuh pengetahuan tambahan, ya, dan butuh effort lebih. Padahal ada beberapa cara yang simple, sederhana, mudah dilakukan oleh para UMKM ini untuk go online. Dan bisa dibilang secara biaya, minim biaya, ya. Bisa dibilang minim biaya, kalau tidak mau dibilang gratis. Oke, untuk go online, ya, tentu yang perlu dilakukan adalah melakukan online ini adalah untuk melakukan pemasaran, untuk melakukan penjualan secara online. Yang tadinya buka banyak outlet, ya dengan sepinya tempat perbelanjaan, pasar-pasar dan sebagainya, tentu banyak yang menutup usahanya. Jadi lebih baik daripada memperbanyak outlet, misalnya ya lebih baik membuka outlet secara virtual. Oke, pemasaran online yang paling simpel, paling sederhana, paling mudah dilakukan adalah melalui marketplace online. Banyak tersedia, ada Tokopedia, Shopee, Bukalapak. Kenapa mudah? Ya, tinggal daftar, sebentar juga kita udah terdaftar, kita tinggal upload produknya, kasih harga, udah. Sudah ada di marketplace, yang sudah terinstall jumlahnya secara total mungkin di atas 100 juta di Indonesia. Di mana sebelumnya kita buka outlet misalnya di mall aja, atau nggak usah di mall lah ya, di ITC atau di pasar lah ya, dekat-dekat pasar situ yang banyak keramaian, itu pengunjung udah semakin sedikit. Kalau di mall paling sehari sanggup berapa sih? 1.000, 2.000, 3.000 orang lewat. Nah, ketika masuk ke marketplace, potensinya adalah lebih dari 100 juta orang. Lebih dari 100 juta orang yang bisa melihat toko kita. Jadi pilihannya banyak, ada Tokopedia, Shopee, Bukalapak. Dan ini bisa dibilang minim effort ya, dan minim biaya. Biaya utama adalah koneksi internet. Oke, itu untuk barang-barang yang mungkin bersifat umum, ya, yang juga fashion misalnya, atau produk-produk lain, ya, bisa menggunakan marketplace online. Tapi untuk yang kuliner juga telah disediakan ya, dengan berbagai macam variasi. Ini dari aplikasi order online makanan ya. Di sini ada GoFood, GrabFood, ShopeeFood, bahkan terakhir kalau nggak salah Traveloka pun juga ikut masuk ke sini. Ini juga bisa dibilang minim biaya. Biayanya nanti muncul biasanya adalah komisi. Mungkin ada yang bilang komisi membebani. Oke, nanti kita lihat karena nanti ada hasil surveinya apakah komisi itu membebani atau enggak. Lalu yang berikutnya adalah memanfaatkan media sosial, ya bisa IG, Facebook, TikTok dan sebagainya. Ingat,
salah satu pengguna sosial media terbesar di dunia adalah di Indonesia. Jadi otomatis itu adalah pasar yang potensial bagi siapa aja yang memiliki usaha. Daripada setiap hari menggunakan IG, Facebook, TikTok hanya untuk mungkin ngelihat video-videonya ya, atau ngelihat status-status orang gitu. Ya lebih baik ini kita manfaatkan untuk usaha ya. Oke, yang berikutnya adalah memanfaatkan Google Businessku. Ini juga simple, sederhana ya, tinggal daftar, nanti upload dan kasih alamat ya, tinggal isi-isi aja, nanti kita terdaftar. Ini juga gratis ya. Gratis diberikan oleh Google. Jadi siapapun bisa memanfaatkannya. Jadi nanti kalau kita mencari sesuatu kan sering muncul tuh. Misalnya saya di UPN ya, kalau saya mau cari alamat UPN saya tinggal ketik, nanti akan ketemu titiknya di map ya. Atau misalnya mau cari kopi kenangan misalnya, saya Google nanti di map akan muncul mana lokasi yang terdekat. Nah itulah Google Bisnisku ya. Bisnis kita apapun bisnisnya ya, selama bisnisnya itu adalah bisnis yang legal, itu bisa dimasukkan di Google Bisnisku dengan gratis. Dan bisa dibilang ya perlu usaha dikit lah dibanding marketplace ya pendaftarannya, tapi masih termasuk mudah kategorinya. Oke, mungkin kita ngerasa wah ya susah make teknologi kayak gitulah, ribet gitu. Saya mah jualan aja gitu, produksi aja gitu. Ya udah, ada cara yang bisa dilakukan adalah berkolaborasi para internet marketer. Banyak orang-orang yang bisa jualan secara online, mereka tidak punya produk, ya. Mereka biasa menjualkan produk orang, ya. Dengan mereka lah kita bisa berkolaborasi. Kita fokus di produksi dan pengiriman, sedangkan yang online adalah para internet marketer ini. Jadi kita hanya sebagai penyedia barang atau jasa. Proses penjualan online dilakukan oleh pihak kedua, pihak lain. Lalu yang berikutnya adalah mencari reseller yang sudah biasa jualan online. Jadi kita nggak bisa online ya kita upayakan kalau memang kita butuh reseller, kita cari reseller yang bisa jualan online. Lalu yang berikutnya adalah gabung dengan komunitas. Nah ini juga gabung dengan komunitas ini adalah juga salah satu pilar tadi untuk membangkitkan UMKM. Oke, kita lihat ini peran penting marketplace bagi UMKM saat pandemi COVID-19. Jadi ini berdasarkan hasil survei. Jadi ini real, bukan asumsi, ya. Bukan hipotesa, tapi ini benar-benar berdasarkan hasil survei. Kita lihat hampir 80%, sekitar 77-78% UMKM merasa terbantu ya, oleh marketplace untuk memasarkan produk. Lalu juga memberikan banyak promosi, ya kita tahu para marketplace ini masih bakar uang, jadi mereka banyak memberikan promo. Ya, promo minimalnya adalah free ongkos kirim, ya, free ongkir. Lalu yang berikutnya adalah transaksi aman, ya. Kita tahu sampai saat ini minim sekali permasalahan terkait ketidakamanan di marketplace, ya. Karena apa? Karena ketika orang beli, uangnya disimpan masuk dulu ke marketplace. Ketika barang sampai, ya, orang yang jual kirim, barangnya sampai, lalu si pembeli memberikan konfirmasi bahwa barang sudah diterima, barulah uangnya ditransfer ke akun dari si penjual. Kalau ada masalah, uangnya bisa kembali ke, selama masih di Tokopedia ya, atau di marketplace, uangnya bisa kembali ke pembeli. Jadi bisa dibilang sekarang marketplace ini udah jadi andalan ya, baik orang dewasa, remaja, bahkan anak-anak. Anak saya pun juga menggunakan Shopee, kadang membeli alat tulis ya, alat tulis yang unik-unik itu langsung beli dari
banyak tempat ya, dengan free ongkir. Kadang barang hanya 6.500, 10.000 tapi free ongkir. Nah, itulah salah satu kelebihan kalau kita jual di marketplace. Terus juga mudah digunakan, ya. Kita tinggal buat si pelaku UMKM ya tinggal upload aja, kasih deskripsi, kasih harga. Nah, nanti ketika orang beli ya baru kita melakukan pengiriman atau orang bertanya kita jawab. Ya, jadi semua bisa dilakukan di smartphone. Dan bisa dibilang hampir semua orang ya, mayoritas orang memiliki smartphone. Ya. Respon admin cepat baik, oke. Memberikan edukasi lengkap, itu banyak petunjuknya, bahkan kadang mereka iklan di TV melakukan edukasi terkait dengan marketplace. Oke, membantu ekspor produk, ada juga penjualan yang bisa sampai ke luar ya di marketplace. Oke, tadi sempat disinggung masalah order makanan online. Nah, ini kita lihat kembali nih hasil survei, bukan kata si A, kata si B, kata si C, tapi ini adalah hasil survei. Ya. Jadi manfaat GoFood menurut UMKM Mitra, ya, yang pertama 76 sebanyak 76% menyatakan pasar lebih luas, lalu membantu pengiriman makanan sebanyak 74%, bantu kelola operasional 63%, subsidi untuk promosi 55%, edukasi bisnis, ekspansi usaha 30%, dan yang menyatakan tidak ada manfaat hanya 1%. Oke, ini ada yang memilih ekspansi usaha, ya karena kita tahu jika kita punya outlet makanan, katakanlah di pinggir jalan ya, strategis. Berarti kita hanya mengandalkan orang yang lewat. Sedangkan tadi di new normal ini adalah low mobility. Meskipun sekarang terlihat tetap macet, ya, udah mulai macet lagi, tapi tetap aja itu berkurang. Orang berpergian itu adalah lebih banyak memang untuk bekerja dan aktivitas-aktivitas yang penting lainnya. Pasar juga otomatis lebih luas ya. Tadi kalau kita buka katakanlah buka tadi outlet di mall ya hanya pengunjung mall. Ketika mallnya tutup ya udah nggak ada yang datang. Sedangkan kalau namanya online melalui tadi misalnya GoFood, ShopeeFood ya atau GrabFood ya dimanapun orangnya ya selama masih terjangkau jaraknya itu bisa melakukan pesanan. Oke, ini peran GoFood dalam pertumbuhan usaha menurut UMKM Mitra, 31% berperan sangat besar, 51% berperan kecil 16% dan hanya 2% yang menyatakan tidak ada peran dari GoFood untuk pertumbuhan usaha menurut UMKM Mitra. Oke, jadi ini yang membuktikan bahwa bergabung dengan salah satu dari layanan order online ini bisa meningkatkan usaha. Kayak mungkin ada yang bilang kan ada komisinya juga katanya lumayan gitu. Bisa jadi nanti malah nggak untung. Oke, sekarang kita lihat. Ini juga hasil survei, bukan katanya si X, si Y, si Z, tapi ini adalah hasil survei. Ya. Kesesuaian biaya komisi dan manfaat dari GoFood menurut UMKM Mitra. Kita lihat 14% menyatakan manfaat melebihi komisi, lalu 61% manfaat sesuai komisi, 19% manfaat kurang sesuai, dan 6% tidak ada manfaat. Jadi kalau kita lihat, ya, jauh lebih banyak yang merasakan manfaat ya, dari bahwa manfaatnya adalah minimal sesuai dengan komisi. Jadi sebenarnya pola pikirnya adalah kita boleh keluar uang tambahan X ya, misalnya ini komisi ya, tetapi dapatnya lebih banyak. Nah, jadi polanya seperti itu. Sama seperti orang iklan, ngapain iklan? Keluar duit. Nah, pola pikirnya jangan begitu. Kita iklan 100.000, tapi harapannya akan dengan 100.000 itu bisa mendatangkan keuntungan lebih dari 100.000. Ini juga sama. Mungkin ada potongan komisi, tapi penjualannya meningkat. Yang otomatis pendapatan dan keuntungannya juga meningkat. Oke, tadi udah dua pilar, ya, dua
strategi yang bisa dilakukan ya oleh UMKM. Ya. Tadi yang pertama adalah adaptasi new normal, lalu go online, lalu yang berikutnya adalah update ilmu. Ya, update ilmu ini apa? Ya, salah satunya tadi kita harus online, meskipun tadi mudah, tapi kita juga harus update, ya, update pengetahuan kita. Jadi di sini ada beberapa hal ya, yang terkait dengan update ilmu. Yang pertama adalah update perkembangan dunia usaha terkini, update pengetahuan tentang pemasaran online, ya, marketplace, media sosial, dan lain-lain. Gimana sih caranya, meskipun tadi ya, cara menggunakannya mudah, tapi tentu butuh trik-trik tertentu agar jualan di marketplace-nya itu bisa sukses. Dan itu butuh pengetahuan. Nah, disitulah pentingnya kita melakukan update pengetahuan. Lalu kita juga perlu mengupdate pengetahuan tentang ilmu manajemen, pengembangan produk, pengelolaan tim, dan pengelolaan keuangan. Karena itu adalah inti dari UMKM. Mungkin selama ini fokusnya hanya produksi dan jualan. Padahal ada banyak ilmu-ilmu yang dibutuhkan untuk membuat UMKM lebih maju lagi. Apalagi pasca pandemi ini. Nah, lalu kalau harus update ilmu berarti harus keluar uang banyak dong. Mungkin itu yang ada di pikiran bagian kita ya. Padahal sebenarnya banyak tempat belajar ya atau menimba ilmu terkait pengembangan bisnis ya dengan biaya yang relatif murah atau bahkan gratis. Ya. Contohnya adalah e-learning Kemenkop UKM. Nah, ini fasilitas yang diberikan oleh Kementerian Koperasi dan UMKM. Ini disediakan gratis. Ya. Tinggal masuk ke situs dari Kemenkop ya, nanti saya kasih lihat situsnya. Situ bisa gratis. Lalu yang berikutnya adalah belajar di YouTube. Sekali lagi nih kita cari sesuatu yang biaya murah ya. Jadi biayanya lebih banyak hanya terkait dengan kuota internet. Tadi e-learning YouTube. Di YouTube itu bisa dibilang adalah sumber dari berbagai macam ilmu. Sumber dari berbagai macam pengetahuan. Memang dibutuhkan sedikit keahlian ya, kemampuan untuk memilah-milah mana yang bermanfaat, ya, mana yang memang benar ilmunya itu pas. Nanti saya kasih lihat ada beberapa channel YouTube yang bisa membantu kita ya sebagai UMKM untuk bisa bangkit pasca pandemi ini. Lalu yang berikutnya adalah komunitas bisnis. Nah, ini kembali ya, jadi ini udah 2 kali disebut komunitas bisnis. Tadi ketika bicara tentang go online, sekarang muncul lagi komunitas bisnis terkait update ilmu. Nah, di mana peran komunitas bisnis nanti kita lihat ya kemudian ya. Sekarang saya mau kasih lihat dulu, ini adalah situs e-learningnya Kemenkop UKM, yaitu ada alamatnya edukukm.kemenkopukm.go.id. Kita tinggal daftar gratis ya. Kita harus daftar dulu gratis. Nanti kita bisa akses pembelajaran yang ada. Ini ada kelas, ada juga webinar, ada juga sosialisasi dan banyak lainnya. Ini contoh kan yang sesuai dengan tadi ya. Ini pembelajaran tentang bisnis online, lalu ini pemasaran online melalui marketplace. Jadi pas banget ya. Tadi di depan kita go online, harus go online. Kita harus masuk ke marketplace, nih udah ada yang ngajarin. Dan ini gratis. Ya. Bisa diakses dengan mudah. Modalnya hanya smartphone dan kuota internet. Kuota mahal lah, kita bisa carilah tempat-tempat yang bisa menyediakan wifi gratis. Banyak cara. Ini juga menciptakan brand. Ya. Ini adalah tool pendukung promosi online. Tadi kan bahwa kita di era new normal harus menggunakan teknologi-teknologi terkini. Kita harus memanfaatkan tools-tools yang disediakan. Banyak tools-tools yang gratis. Nah ini ada kelasnya. Dan ini ketika kita gabung ke kelas ini gratis. Ya. Jadi sekali lagi update ilmu itu perlu
itu penting dan bisa dilakukan dengan gratis. Oke, ini contoh lain. Ini adalah channel YouTube ya. Saya ambil 4 aja, masih banyak lagi channel-channel yang lain. Ini adalah channel YouTube. Yang pertama adalah Kasih Solusi, lalu yang kedua adalah Yuk Bisnis, lalu yang ketiga adalah Dr. Indrawan Nugroho, lalu yang keempat adalah Dewa Eka Prayoga. Benar-benar praktisi internet marketing, gitu, digital marketing ataupun jualan online. Ini bisa lihat Dewa Eka Prayoga karena beliau memang benar-benar praktisi. Memang benar-benar beliau adalah pelaku dari digital marketing. Ya, ini Dewa Eka Prayoga. Yuk Bisnis ini dari salah satu coach nasional, ini Kasih Solusi juga. Dr. Indrawan juga coach dan mentor UMKM nasional ya. Jadi kita bisa belajar dari praktisi, ya. Kita juga bisa belajar dari coach dan mentor yang sudah memiliki nama dan berpengalaman. Dan semuanya sekali lagi bisa kita dapatkan secara gratis. Oke, ini yang berikutnya, yang keempat. Tadi disebut 2 kali, di Go Online dia disebut. Ya. Terus tadi update ilmu juga disebut bahwa salah satu pilar, salah satu cara untuk UMKM itu bangkit adalah bergabung dengan komunitas. Ya tentu yang dimaksud di sini adalah komunitas bisnis. Kenapa sih kita harus gabung komunitas? Ya. Yang pertama adalah menambah dan membangun networking. Ya. Kita tahu ya semakin banyak networknya kita, ya, semakin sering kita bersosialisasi, ya, jadi semakin luas juga peluang kita untuk mengembangkan usaha kita. Paling simpel adalah kita bisa kerjasama bisnis. Dan ini sebenarnya terkait tadi ya, yang di Go Online, bahwa saya males lah ngurusin teknologi, saya urusannya produksi aja. Nah, ketika kita gabung komunitas, kita akan ketemu orang-orang di sana ya, sebagian di antara mereka adalah para internet marketer, ya. Atau orang-orang yang memang nggak punya produk, tapi jago jualan. Kita bisa berkolaborasi. Dan salah satu cara adalah dengan cara bergabung dengan komunitas. Karena di komunitas biasanya lebih teratur, kita bisa nanya-nanya dengan di sana pasti ada pengurusnya, mana yang anggota yang sudah memiliki reputasi dalam bekerja sama. Nah, itu kita bisa semua bisa kita cari ya ketika kita gabung di komunitas. Lalu yang berikutnya menambah ilmu. Nah, ini terkait tadi pilar yang kedua. Banyak para anggota sana komunitas juga biasanya memberikan pelatihan, ya baik bentuk webinar, training offline, atau sekedar sharing inspirasi ya, dari anggotanya atau manggil orang luar. Itu adalah hal yang umum dilakukan. Sebagian gratis, memang sebagian berbayar. Tapi kalaupun berbayar, tentu biayanya beda, biayanya murah. Karena ini mengatasnamakan komunitas. Nanti kita lihat di belakang ada contoh komunitas. Ya. Oke, yang berikutnya adalah salah satu dengan gabung komunitas. Ini adalah salah satu upaya kita untuk mengenalkan produk. Karena ketika kita gabung, ya apalagi komunitas bisnis, biasanya kita ditanya tuh data-data kita kan. Bisnisnya apa? Disitulah kita mengenalkan bisnis kita. Dan kalau memang bisnis kita itu adalah bisnis yang unik ya, ataupun bisnis yang banyak dicari orang, itu adalah hal yang mudah ya. Mungkin nggak lama setelah kita mengenalkan diri, udah ada orang yang mungkin bisa mengajak kerjasama atau membeli produk atau jasa yang kita sediakan. Kenapa? Karena ya biasanya kalau sesama komunitas biasa saling support. Ya. Daripada membeli ke orang yang dikenal sama sekali, ya lebih baik membeli kepada sesama komunitas. Ya. Itu adalah hal yang lumrah dan itu adalah manusiawi. Oke, ini contoh yang pertama adalah HIPMI Jaya, ya HIPMI ya. Ini skala nasional, memiliki 34 badan pengurus daerah, jadi ada dari 34 kota. Ini contoh adalah HIPMI Jaya di Jakarta. Ya.
Jadi anggotanya yang Jakarta sampai lebih dari 3.000 anggota. Di sini sering mengadakan pertemuan, sharing, pelatihan. Jadi tergantung UMKM-nya ada di mana, ya tinggal hubungi HIPMI di kota tersebut. Oke, yang berikut adalah komunitas tangan di atas. Ini juga sama, skalanya nasional, bahkan ada beberapa yang di luar negeri, ya, wilayah. Jadi ini mereka yang nasionalnya ada pusat, ada juga TDA wilayah. Jadi kayak Jakarta ada TDA Jakarta Raya, ada juga TDA Jakarta Timur, Jakarta Pusat, ya, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Utara, kurang lebih seperti itu. Jadi bisa dibilang lingkupi hampir seluruh wilayah Indonesia. Ya. Dan anggotanya variasi dari pengusaha yang sudah sukses, ya, yang omsetnya sudah sangat besar, bahkan sudah korporasi, ya, sampai yang baru mau usaha. Ada juga yang usahanya stagnan atau baru mau belajar usaha. Karena apa ya? Lebih baik salah satu cara belajar adalah di komunitas. Karena belajar dengan praktisinya langsung. Oke, ini websitenya, komunitas tangan di atas. Kita lihat di sini ya. Adalah komunitas wirausaha terbesar di Indonesia. Wadah bergabungnya para wirausahawan muda dan orang-orang yang berminat pada dunia wirausaha. Jadi tinggal gabung, tinggal tergantung kita daerah mana, ya, bisa hubungi, bisa nanya ke pusat, nanti direkomendasikan untuk ke wilayah masing-masing. Oke, ini contoh ya, contoh kegiatan yang diadakan oleh komunitas tangan di atas. Yang sebelah kiri ini webinar ya, ini oleh TDA perempuan. Jadi yang buat yang perempuan, ya, TDA-nya tetap TDA misalnya Jakarta Timur, tapi nanti di bawahnya ada TDA perempuan. Biasanya mereka juga saling ngumpul ya, minimal ada di WAG-nya, ya, WA group, diskusi segala macam yang terkait dengan produk-produk mereka yang biasanya produk-produk wanita. Yang jelas membernya di grup itu hanya perempuan. Dan ini sering memberikan pelatihan-pelatihan juga. Ini contohnya membangun kolam penjualan di Facebook. Nah, di sini biasanya para yang ngisi acaranya itu adalah praktisi-praktisi yang sudah terbukti berhasil. Ya. Kalau kita lihat ya, ini investasi kalau buat member ya. Jadi kalau kita udah tergabung dengan member itu gratis. Terus kalau umum ataupun simpatisan ya hanya bayar 25.000. Menurut saya itu adalah worth it. Kita bayar 25.000, kita dapat ilmu yang mungkin ilmu itu bisa menghasilkan pendapatan lebih dari 25.000. Ya. Lalu yang sebelah kanan ini KMB, ini kelompok mentoring bisnis, ini untuk yang lebih serius, untuk UMKM yang sudah jalan usahanya tapi ingin naik kelas, ingin meraih hasil yang lebih tinggi lagi, meraih hasil yang lebih besar lagi. Ya, ini mereka memiliki program yang namanya KMB. Ini mentor-mentornya ya, ada yang memang coach ya, memang memiliki pendidikan sebagai mentor, tapi juga sebagian besar adalah praktisi. Praktisi yang memang terjun di UMKM, ya, memiliki usaha sendiri. Baik, mungkin itu secara materi. Sekarang kita masuk ke tanya jawab. Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan. Oke, ini ada yang pernah ikut Kemenkop di daerah Makassar. Jadi memang banyak pelatihan-pelatihan yang semenjak setelah pandemi ini ya, baik oleh kementerian, kadang juga dari BUMN, atau tadi ya dari komunitas-komunitas. Oke, silakan jika ada yang ingin ditanyakan, boleh via chat ataupun open mic.
Silakan feel free jika ada yang ingin ditanyakan atau ingin menyampaikan sesuatu, ya boleh open mic ataupun menulis di kolom chat. Oke ya, ada pertanyaan dari Jesse Andika Yuslika. Pak izin bertanya, seperti yang sudah dijelaskan tentang komunikasi UKM tersebut, apakah ada bidang-bidang usaha tertentu dari berbagai UKM dan apakah mungkin kegiatan yang dilakukan juga berbeda setiap bidang usahanya? Oke, jadi kalau misalnya komunitas ya, ini yang saya tahu ya, ini komunitas TDA karena saya juga member. Itu tadi ya ada komunitas TDA, ada yang perempuan, TDA perempuan, mereka kadang bikin grup sendiri ya, tapi tetap di bawah TDA Jakarta Timur. Itu ada kegiatan-kegiatan yang tentu memang cocok dengan yang wanita, yang perempuan. Terus ada juga bikin grup TDA kuliner. Nah ini adalah yang sesama pengusaha kuliner. Jadi memang ada, jadi tergantung dari si keaktifan anggotanya itu sendiri gitu. Ada juga TDA fashion, ya. Jadi yang memang khusus mereka-mereka yang usahanya di bidang fashion. Jadi di antara mereka pun juga kembali tergantung keaktifan dari anggota-anggotanya. Ya. Untuk saat ini yang banyak aktif yang TDA perempuan ini sering melakukan kegiatan. Dan kuliner beberapa kali mengadakan, tapi tidak terlalu rutin, yang fashion juga. Ini kalau kita bicara yang komunitas usaha yang tadi yang umum ya, TDA kan pengusaha yang umum, lalu hanya ada wilayah, lalu ada terkait dari bidangnya. Tapi ada juga komunitas yang sesuai bidang tertentu. Misalnya usaha laundry punya asosiasi ya, itu asli namanya Asosiasi Laundry Indonesia. Itu mereka sesama pengusaha laundry berkumpul, ya, kadang saling sharing, saling mencari solusi. Jangan kan mereka kompetisi ya, mungkin dalam berbagai kesempatan adalah kopi, mereka sama-sama bahwa rezeki itu udah diatur gitu, rezeki udah diatur. Biasanya area-area tidak singgung, mereka itu kelas yang sesuai bidang, yaitu laundry. Oke, terus ayat lain 14 program jual dan pembeli data secara fisik ke virtual. Tapi terdapat selain UMKM sekarang sih daya pasar. Bagi orang yang ingin UMKM menyikapi fenomena ini, apakah harus selalu berada di tengah masyarakat yang subjektif? Oke, gini, menurut secara umum, tetapi berbau ya, kita balik lagi contoh misalnya tingkat kebutuhan manusia berbeda, ya, tapi kebutuhan pokok manusia kembali ke dulu sampai sekarang adalah sandang pangan papan. Ya. Tinggal lihat yang simpel adalah kuliner, ya, kuliner. Sepengetahuan daerah keliling saya yang setelah kuliner yang di pinggiran, yang di dekat rumah saya kebetulan sering istilahnya beli
gantian aja di antara mereka. Itu bisa dibilang ya pandemi sampai mungkin tutup ya atau berganti penjualan. Jadi bisa di 9 bulan ya ini dia aja gitu. Ya dari yang jualan ayam bakar, ya, pecel lele, nasi goreng, bahkan yang namanya nasi goreng itu dari jalan itu buka sampai yang jual goreng ya sampai sekarang ya mereka jualan dari sebelum pandemi sampai sekarang. Jadi bilang untuk berbagai bidang ya berbagai sektor itu tetap kan adalah hajat hidup orang banyak ya tetap akan laku. Yang paling berdampak sebenarnya lah seperti makanan ya, karena makanan jualannya di mall, ya, di area perkantoran dan di istilahnya tempat wisata. Nah itu memang benar mereka semua terdampak. Tapi yang jualannya di sekitar pemukiman, ya, itu bisa dibilang tidak terlalu banyak terdampak. Jadi mengikuti ini juga bagian dari mengurangi pergerakan ya, kita berkurang. Jadi ketika mencari makanan ya banyak mencari yang sekitar rumah. Tadi kalau online bisa lewat aplikasi online, tapi kalau mau yang instan dalam arti kelamaan nunggu atau pengen lihat langsung ya orang akan nyari yang dekat-dekat rumahnya aja. Nah, pola ini juga yang tadi bisa dilakukan ya ketika outreach daerah pemukiman. Meskipun pandemi sudah berubah, tapi pergerakan orang udah semakin berkurang. Mobilitas orang berkurang. Orang lebih nyaman berada di rumah dibanding keluar. Keluar ya kalau perlu-perlu aja gitu. Ya kerja, ya sekolah, ya kuliah. Tapi kalau iseng ya mungkin sebagian masih ada ya yang nongkrong-nongkrong, tapi secara jumlah udah jauh berkurang dibanding sebelumnya. Ya. Jadi tetap aja akan ada pasarnya. Jadi karena paling kalau dari sisi pasar, kalau dari sisi pasarnya paling ganti yang beli gitu. Jadi yang tadinya ya kan secara umum menurun ya, yang tadinya mungkin biasa kalau makanan, misalnya biasa makan di mall, ya makan di mungkin di restoran yang agak besar, ya akhirnya mereka tetap butuh makan. Akhirnya ya makan ke misalnya mungkin kuliner-kuliner pinggir jalan atau kuliner-kuliner yang bukan di mall tapi yang lebih dekat di rumahnya. Itu kalau dari sisi kuliner yang makanan. Nah, kalau buat mahasiswa ya misalnya, mau usaha apa gitu. Nah, sebenarnya kalau mau usaha yang pertama kita lihat adalah sebenarnya kita ini memiliki potensi apa gitu. Kita lihat ke diri kita dulu, jadi jangan lihat ke luar ya, jangan lihat oh usaha itu bagus, oh usaha ini bagus, enggak. Tapi kita lihat ke kita dulu gitu. Misalnya kalian ada yang jago desain ya. Nah, ini kan ada juga yang mungkin ikutan yang hipster ya. Wah, tadinya nggak bisa desain, sekarang udah bisa lah, pakai Canva lah atau pakai apa gitu. Udah lumayan bisa. Nah, sebenarnya itu juga bisa sebagai sebagai usaha gitu. Karena apa ya? Kembali tadi bahwa sekarang UMKM dituntut untuk masuk ke online. Nah, ketika masuk ke online, modalnya adalah foto. Modalnya adalah foto produk atau iklan-iklan flyer ya, status atau gambar-gambar yang bisa di-share via WhatsApp gitu. Itu adalah salah satu cara gitu. Nah, nggak semua orang bisa desain. Ya, nggak semua orang mungkin pakai Photoshop misalnya atau pakai Canva bisa, tapi nggak akan optimal dibanding orang yang sudah terbiasa. Jadi misalnya kalian ada yang bisa desain yang memiliki kelebihan di situ, ya itu sebenarnya bisa jadi bisnis. Atau ada yang bisa bikin website, ya itu juga bisa jadi bisnis. Jadi sebenarnya jangan terpaku ngelihat oh yang laris sekarang ini, yang laris sekarang itu. Ya. Tapi kita lihat dulu ke kitanya gitu. Kitanya
memiliki potensi apa di diri kita. Atau katakanlah, wah bingung saya, belum tahu nih saya ini apa gitu ya, punya kemampuan apa gitu. Tapi kita ngeliat cerita gitu. Misalnya kita tinggal di komplek perumahan yang jumlah warganya banyak, ratusan, bahkan mungkin bisa hampir 1000-an. Nah itu kan sebenarnya pasar gitu. Kita tinggal di salah satu tempat yang banyak sekeliling kita orang. Kita cari apa sih yang jadi kebun mereka tuh apa, sekitar kita tuh apa. Nah, dari situ bisa jadi muncul sebelum. Contohnya ketika pandemi, saya tinggal di salah satu komplek perumahan, ya kira-kira rumahnya ada 400-500 rumah ya. Jadi kalau tiap rumah 4 orang aja kan udah bisa sekitar 1.500 orang. Ketika PPKM, orang keluar selain nggak boleh juga males keluar, takut kan. Akhirnya apa? Di sini banyak yang akhirnya pada jualan online. Jualan online dalam arti RT-RT-nya sepakat bikin grup, ya grup WA yang isinya ibu-ibu itu untuk boleh jualan di situ. Ya, dan diatur ya, tentu ada adminnya diatur. Jadi pagi hanya boleh jualan makanan, siang jualan selain makanan. Ya akhirnya jalan gitu, hidup gitu. Yang tadinya nggak punya usaha, tiba-tiba harus di rumah, ya akhirnya jualan makanan. Dan bisa dibilang sampai sekarang pun masih seperti itu. Meskipun udah berkurang yang jualan ya. Karena kan sebagian udah mulai aktivitas lagi. Tetapi yang tadinya nggak punya usaha, ya, dan ini real ya, orangnya ada, ya sekarang tetap jualan kuliner. Dengan cara apa? Online. Online-nya di mana? Ya hanya dibuat tetangga-tetangganya. Dan itu ternyata laku. Ya, jadi itu hanya contoh-contoh aja gitu. Ya, bahwa boleh memang benar daya beli masyarakat menurun, tapi yang namanya menurun itu tetap aja ada beberapa kebutuhan yang memang harus. Ya. Harus, dan paling nanti adalah pasarnya berubah. Yang tadinya si A sekarang berubah jadi si B. Paling seperti itu. Ya gimana Jesse, Andreas, ada yang masih belum jelas atau ingin diklarifikasi? Silakan. Oke, sip. Silakan yang lain jika masih ada yang ingin ditanyakan. Oke ya, kalau sudah tidak ada lagi, mungkin kita sampai sini dulu ya. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini bisa bermanfaat buat kita semua ya. Saya pun juga pasti mendapat manfaat dari ini ya. Dan juga semoga kita selalu diberi kemudahan, kesehatan, keselamatan dalam segala aktivitas kita. Ya. Semoga kedepannya kehidupan kita semua ya, kondisi perekonomian juga semakin baik. Oke, sampai ketemu lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.